Salam bahagia. Praktik alur percakapan coaching Tirta. Video berikut ini adalah salah satu contoh percakapan coaching dengan menerapkan alur percakapan Tirta dalam bentuk tatap maya. Selamat menyaksikan. Percakapan coaching harus dilakukan dalam suasana yang akrab dan cair. Oleh karena itu, percakapan dalam video ini dilakukan dengan bahasa percakapan sehari-hari. Ini dilakukan untuk memastikan adanya kemitraan antara coach dan coache. Peran dalam coaching. Coach Stepanus Fajar Pamungkas. Coache Yeni Kosasi. Contoh kasus, seorang guru bercerita jika beliau merasa semester ini mengajarnya kurang optimal. Guru merasa kurang puas, bertanya-tanya, dan kurang nyaman karena hasil asesmen belajar menunjukkan tingkat daya serap murid terhadap materi masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya nilai rata-rata kelas hasil asesmen. Baik, Assalamualaikum Bu Jiko, selamat sore. Waalaikumsalam Pak ST. Maaf, tadi siang menghubungi saya ya Bu ya? Iya Pak, benar. Maaf Bu, HP saya tadi paketannya kepencet off. Gimana Bu, ada yang bisa dibantu? Begini Pak, maaf kalau saya mengganggu waktunya sebentar nggih, mau ngobrol dengan jenengan. Apakah bisa? Oke Bu, siap-siap dengan senang hati Bu Jiko. Tapi maaf sebelumnya, ngomong-ngomong kok Bu Jiko sore ini nampak lelah ya? Dan kurang bersemangat. Atau saya yang salah lihat ya Bu? Jenengan itu memang anu ya Pak ya. Saya kira tuh jenengan itu memang profesor, jadi tahu sudah tidak tarafnya kepala sekolah mungkin. Bener Pak, jadi begini, akhir-akhir ini tuh gimana ya, saya tuh masih kurang puas, masih bingung, kurang nyaman dalam mengajar di kelas. Begitu. Jadi itu yang membuat Bu Jeko kurang bersemangat hari ini atau sore ini. Iya Pak. Kira-kira Ibu sebelum lanjut ngobrolnya, apa yang ingin kita capai atau apa tujuan yang ingin kita dapatkan dari obrolan singkat kita nanti Bu? Ya intinya tuh saya kepingin mendapat solusi dari apa yang saya rasakan saat ini Pak. Oh begitu. Apakah ada selain itu Bu? Kira-kira saya ingin memperbaiki cara mengajar saya Pak. Mungkin murid-murid itu kurang mendapatkan nilai. Di sini adalah pada proses evaluasi atau asesmen. Nah, selain itu tuh juga murid merasa bagaimana caranya bisa senang, nyaman saat proses pembelajaran sehingga materi yang saya sampaikan itu dapat diterima oleh mereka, Pak. Oke baik Bu Jeko. Dari apa yang jenengan sampaikan dan juga cara jenengan menyampaikan tadi Ibu mengatakan merasa kurang puas ya, kemudian kurang nyaman dalam mengajar di kelas, benar begitu Bu? Benar sekali Pak. Oke. Bisa Bu Yeko ceritakan kira-kira apa yang membuat Ibu merasakan hal itu? Saya tuh gimana ya? Sebetulnya saya sudah merasa mengajar dengan baik. Namun kenyataannya tuh hasil asesmen anak-anak itu kok malah kurang memuaskan ya Pak. Jadi rata-rata kelas mereka itu masih tergolong rendah menurut saya. Dan sebagian besar masih belum memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Pak. Oh begitu ya Bu. Oke. Apa yang membuat Ibu tidak nyaman selain dari hasil asesmen itu? Begini ya Pak, jadi saya sendiri tuh merasa bahwa sudah melakukan pembelajaran dengan baik, mulai dari video pembelajarannya, kemudian diskusinya, kan diskusinya sudah kolaboratif, kemudian menggunakan multimedia pembelajaran yang sudah interaktif, tetapi kok masih merasa belum memenuhi kebutuhan belajar murid saya, Pak. Jadi belum sesuai dengan apa yang mereka butuhkan saat ini.
Oke, ya, ya, baik Bu Yeko. Saya menangkap maksud cerita Ibu tadi. Ibu merasa belum bisa memenuhi kebutuhan belajar murid, padahal Ibu sudah mengajar dengan berbagai metode pembelajaran. Namun daya serap siswa itu masih rendah dan belum memenuhi KKTP. Apakah betul seperti itu, Bu? Iya Pak ST, jadi kurang lebihnya begitu. Maaf ya Pak, kalau bahasa saya tuh kadang belepotan. It's okay, Bu. Santai saja, nggih. Oke. Menurut Bu Yeko, kriteria pembelajaran yang baik itu yang bagaimana atau yang seperti apa, Bu? Iya, menurut saya tuh kan yang membuat murid seneng, nyaman, itu saat belajar Pak. Jadi respon dua arah, kemudian dilihat juga dari hasil-hasil asesmennya tuh bisa baik, baik itu formatif maupun sumatifnya. Sehingga indikator ketercapaiannya itu bisa terwujud. Baik, luar biasa Bu Yeko. Nah, kira-kira nih Bu, dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira Bu Yeko sekarang di posisi berapa ya ketika kaitannya dengan proses belajar mengajar di kelas? Mungkin menurut saya masih di posisi 6, Pak. Karena saya merasa sudah maksimal dalam mengajar. Namun, eh, apa ya, daya serap siswa itu nilai asesmennya masih rendah. Jadi masih di situ, Pak, permasalahannya. Oh, jadi 6 ya Bu ya. Kira-kira dari 6 itu mau ditingkatkan atau Ibu sudah merasa lebih puas begitu jika di posisi angka berapa Bu? Ya, kalau 6 saya tidak terpuaskan, Pak. Jadi saya butuh kepuasan ini. Mungkin di angka 8 atau 9 begitu, Pak ST. Karena saya tahu bahwa kemampuan siswa itu kan berbeda-beda nih. Kemudian ada yang cepat nangkep, kemudian ada juga yang mungkin dengan maaf agak lambat. Namun paling tidak kan di sini tidak nilai rata-rata kelas itu mencapai kriteria ketercapaian yang telah saya buat, Pak. Oke, baik Bu Yeko. Dari yang Ibu ceritakan itu, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa rencana Bu Yeko ke depan untuk mengatasi hal ini? Rencana saya yang pertama yaitu membuat modul ajar, Pak. Jadi modul ajarnya itu yang sudah sekarang itu RPP yang berdiferensiasi. Terus di situ kan sudah ada instrumennya nih. Ada asesmennya mulai dari asesmen diagnostik, kemudian formatif dan sumatif. Kemudian yang kedua yaitu memperhatikan kebutuhan belajar murid, Pak. Nah, di situ kan ada profil gaya belajar murid. Dan yang ketiga, memperhatikan kesiapan minat murid tersebut. Jadi bisa disesuaikan dengan materi ajar yang saya sampaikan di depan kelas, Pak. Wah, keren sekali Bu Yeko ini. Jadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar siswa ya Bu ya. Benar begitu? Iya, Bapak. Saya juga akan mencoba menerapkan diferensiasi itu di kelas saya. Good, Bu. Good. Ya, kembali ke kebutuhan belajar murid tadi, Bu. Setelah mendapatkan data kebutuhan belajar, apa yang kira-kira akan Ibu lakukan? Setelah mendapatkan semua data tersebut, saya akan mendesain kegiatan atau aktivitas belajar. Nah, saya sesuaikan dengan kebutuhan mereka, Pak. Jadi dengan gaya belajar, kesiapan belajar, dan minat mereka. Kemudian mereka bisa lebih memahami materi yang akan saya sampaikan. Baik, mudah-mudahan harapan jenengan atau rencana jenengan tadi tercapai ya Bu. Amin, amin. Amin. Saya sebenarnya sependapat Ibu dengan rencana Bu Yeko, bagus sekali gitu ya. Menurut Bu Yeko, apa sih ukuran keberhasilan dari rencana Bu Yeko yang sudah disampaikan tadi? Menurut saya salah satu ukuran keberhasilan adalah murid bisa merespon secara positif. Jadi terhadap apa yang saya lakukan dan hasil belajar siswa tersebut sesuai dengan harapan saya, Bapak, yaitu memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
Baik Bu Yeko, Ibu sudah menyusun rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya ya. Lalu komitmen apa atau komitmen yang bagaimana yang Bu Yeko ingin lakukan untuk menjalankan rencana-rencana tersebut tadi? Ya, itu tadi Pak, saya akan membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu secara seoptimal mungkin. Dan saya ingin mengimplementasikannya dalam pembelajaran di kelas saya, Pak. Nah, kira-kira Ibu kapan akan dimulai implementasinya Bu? Sekitar akhir semester ini, Pak. Kan sudah tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar. Mungkin di situ saya akan memulai untuk semester ke depannya. Baik Bu. Oh, iya, kira-kira siapa ya Bu ya yang akan Bu Yeko mintai bantuan begitu untuk menjalankan komitmen yang sudah Ibu sampaikan itu? Ya, tentunya yang pertama tetap kepala sekolah, Bapak. Di sini memvalidasi rencana pembelajaran atau modul ajar yang sudah saya buat. Kemudian nanti wakakurikulum beserta staf-stafnya. Kemudian bisa juga rekan sejawat, Pak. Di sini kita nanti bisa saling sharing, diskusi bersama dengan penerapan pembelajaran diferensiasi tersebut. Sehingga asesmennya bisa bertambah dan kemungkinan ada yang mengobservasi atau mensupervisi saya nanti Pak saat pembelajaran. Bagus, bagus. Good Bu, keren sekali Bu. Apa yang akan Bu Yeko lakukan ini misalkan nih Bu, kan tadi ada banyak tahapan dari rencana. Misalkan Bu Yeko ini lupa begitu atau ada yang belum dikerjakan dari tahapan-tahapan itu. Apakah Bu Yeko sudah siapkan rencana yang lain? Uh, Insya Allah sudah saya siapkan Pak. Jadi di sini saya pinginnya juga tetap harus berkomitmen, kemudian nanti minta tolong sama Pak ST lah untuk membantu mengingatkan ke saya. Jadi kalau saya lagi down itu kita sharing-sharing gitu ya Pak. Ya diskusi semacam inilah. Oke, oke Bu, boleh Bu, boleh banget ya. Dengan senang hati nanti saya membantu Bu Yeko. Semoga selalu dimudahkan ya Bu ya. Amin. Baik Bu, apakah ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Uh, Apa ya Pak? Jadi mungkin itu saja Pak. Karena kan ini juga sudah sore, waktunya pulang. Jenengan juga masih sibuk dengan pekerjaan panjenengan, di rumah ditunggu istri dan anaknya. Jadi kita harus tahu waktu, Pak. Baik Bu, santai saja Bu kalau dengan saya ya. Oh ya Bu Yeko, apa yang dapat Bu Yeko simpulkan kira-kira atau apa yang Ibu Yeko dapatkan dari obrolan kita sore ini Bu? Jadi menurut saya sendiri tuh ingin murid-murid saya tuh senang dan nyaman dalam belajar, Pak. Terutama di kelas saya. Terus selain itu hasil belajar mereka juga bisa memuaskan. Kan indikatornya tadi memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di situ setelah tercapai, jadi saya berencana untuk menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid tersebut, baik kesiapan belajarnya, minatnya, dan sesuai dengan profil belajar siswa tersebut. Wah, luar biasa memang Bu Yeko ini ya. Oke Bu, kalau boleh tahu bagaimana sih perasaan Bu Yeko sore ini, apa yang Bu Yeko rasakan setelah kita ngobrol ini Bu, ngobrol santai ini. Rasanya Pak plong banget, lega, hatinya jadi tenang. Mungkin sudah tidak ganjil lagi Pak. Kalau ganjil nanti jadi sakit hati. Nah di sini Pak, saya pokoknya berterima kasih pada Pak ST yang sudah mau meluangkan waktu nih mendengarkan obrolan cerita saya yang intinya membuat penguatan untuk saya menjadi lebih baik lagi. Syukurlah Bu Yeko jika Ibu menjadi lebih lega dan tenang.
Sama-sama Bu, senang bisa membantu Bu Yeko walaupun hanya ngobrol-ngobrol santai semacam ini. Pak, ini obrolan yang sangat luar biasa loh Pak. Jadi terima kasih ya Pak. Siap Bu, sama-sama. Ya sudah Ibu, jika sudah tidak ada lagi yang disampaikan, mudah-mudahan lancar dan berhasil Ibu rencananya. Amin. Saya tunggu nih besok cerita-cerita dari Bu Yeko lagi setelah mengimplementasikan rencana-rencana aksi yang mungkin sudah direncanakan dan tahapan-tahapannya tadi. Baik Bapak. Selamat sore. Oke, siap Assalamualaikum. Ibu. Tetap semangat, tetap pokoknya bahagia terus. Oke. Ya sudah Ibu, saya izin pamit pulang dulu ya Bu Yeko ya. Sampai bertemu besok pagi. Hati-hati ya Pak. Salam buat keluarga. Siap, semangat Bu. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.